Pada materi ini kita akan membahas mengenai teknik penyusunan kuesioner, tentu untuk penelitian kuantitatif dalam hal ini. Pertama, dalam membuat kuesioner kita harus ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menghindari double barrel questions, kita akan lihat contohnya nanti. Kemudian kita harus menghindari pertanyaan yang ambigu atau kalimat yang ambigu. Kemudian kita juga harus menggunakan kata yang relatif sederhana agar mudah dipahami. Kita juga perlu untuk menghindari pertanyaan yang bias atau mengarahkan. Dan yang terakhir kita harus menghindari pertanyaan yang membutuh yang dependent atau terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena itu akan membingungkan para pengisi, para responden. Kita lihat apa yang disebut dengan avoid double barrel questions. Misalkan contohnya dalam skala 1 dan 5, skala 1 sampai 5, di mana 5 adalah very satisfied, sangat puas, dan 1 sangat tidak puas. Bagaimana Anda menilai restoran dalam segi kecepatan dan keramahannya? Friendly ya, friendly. Tentu ini tidak baik karena ada kata dan. Penjelasannya seperti ini. Apa yang harus kita nilai ketika sebuah layanan cepat tapi tidak ramah, atau sebaliknya, pelayanan lambat tapi ramah? Bagaimana orang harus menilai apakah 1 atau 5? Karena itu menggunakan kata dan itu adalah yang disebut dengan double barrel. Ada 2 pilihan dalam satu pertanyaan dan itu tidak baik. Yang berikutnya yang harus dihindari adalah kita memberikan arahan atau bias, pertanyaan yang bias. Contohnya di sini, how would you rate the award-winning and Michelin star restaurant Tim Ho Wan? Jadi bagaimana kita menanyakan pada orang mengenai nilai suatu restoran, tapi kita beritahu pada yang bersangkutan, pada pemberi nilai, bahwa restoran tersebut telah memenangkan award dari Michelin Star, sebuah peringkat restoran yang paling diterujuk di seluruh dunia misalkan. Bayangkan orang yang membaca tersebut tentu dia akan ragu menilai jelek bila memang dia merasa restoran tersebut tidak bagus misalkan. Dan tentu ketika melihat bahwa restoran tersebut sudah memenangkan award, dia cenderung akan mencoba bermain aman atau malah mengkonfirmasi saja karena takut berbeda dengan orang lain. Itu contohnya yang disebut dengan avoid leading or biasing questions. Yang berikutnya, kita harus menghindari juga pertanyaan yang ambigu. Contohnya, pertanyaan, are you a local? Apakah Anda orang lokal? Bayangkan kalau orang asing datang ke Bali, kemudian bertanya pada seorang Indonesia, apakah Anda lokal? Apa yang harus dijawab oleh orang Indonesia tersebut? Misalkan orang yang asalnya dari kota Bandung, tinggal di Bali, bertemu dengan wisatawan, dan wisatawan bertanya, apakah Anda lokal? Apa yang harus dijawab oleh orang Bandung tersebut? Apa mengatakan ya, dia orang lokal? Atau bukan, saya orang Bandung? Konteksnya bisa orang lokal itu adalah orang Indonesia, yang artinya dia masuk dalam kategori orang lokal, atau orang lokal itu adalah orang Bali, orang domisili yang aslinya Bali. Gitu. Yang mana? Nah, pertanyaannya harus dihindari dalam kuesioner agar tidak membingungkan. Yang lebih baiknya adalah seperti contoh di bawahnya, do you live with a 40 km radius of the city center? Ini lebih jelas, lebih clear. Apakah Anda tinggal di radius 40 km dari pusat kota misalnya? Orang jawabannya akan jelas. Orang dari Bandung akan menjawab tidak karena jaraknya ratusan kilo dari Bandung. Sementara yang kemudian tinggal di Bali, yang tinggalnya di daerah Sanur misalkan, bisa jadi menjawab iya karena kisarannya masih di bawah 40 km. Yang berikutnya adalah mengenai temporal frames provided. Kita dalam melakukan kuesioner harus jelas memberikan framing waktu. Contohnya di dalam slide itu adalah how many overnight business trips do you go on? Kalau kita tidak memberikan batas waktu seperti di slide di baris selanjutnya,
Misalkan, how many overnight binge trip did you go on in the last month? Kalau kita tidak menggunakan frase terakhir itu in the last month dalam pertanyaan kita, orang akan berpikir bisa jadi sampai puluhan tahun yang lalu. Kalau usianya sudah cukup dewasa misalkan, umur 40 tahun ditanya seperti ini, dia akan mulai berpikir kapan dia mulai bekerja misalkan di umur 22. Maka bisnis trip dalam pertanyaan ini bisa saja valid kalau dia menghitung dari mulai 20 tahun yang lalu. Sementara mungkin kebutuhan peneliti tidak sebegitu, dia hanya butuh uh, dalam kurun maksud beberapa waktu terakhir misalkan. Nah, yang berikutnya adalah questions wording. Use positive and negative statement. Ini harus hati-hati. Peneliti harus hati-hati dalam menggunakan positif dan negatif statement. Misalkan sebagai contoh, kalau kita lihat contohnya, di dalam posisi ini, tabel di atas itu seluruh statement tendensinya adalah ke arah positif. Bandingkan dengan tabel di bawah. Dari 4 pernyataan yang muncul, 2 tendensi statementnya positif dan 2 lagi negatif. Padahal jawabannya atau makna dari pernyataannya sama dengan tabel di atas, tapi jawabannya bisa menjadi berbeda. Jadi kita harus hati-hati sekali menggunakan use positive and negative statement. Yang terakhir, kita harus hati-hati dalam memberikan pilihan kepada narasumber atau pengisi kuesioner. Misalkan contoh di dalam slide kita di depan ada berapa umur Anda? 0 sampai 10 tahun, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan seterusnya 50 sampai 50 ke atas. Ini menjadi masalah ketika misalkan kalau kita lihat di kolom sebelah kiri ada 2 angka yang sama diulang di baris yang berbeda. Misalkan 0 sampai 10 tahun, kemudian di bawahnya 10 sampai 20 tahun. Yang mana yang harus kita kasih contreng bila umur yang kita tanyai misalkan anak umur 10 tahun. Karena itu bisa di posisi di level 1, di tingkat 1 atau di tingkat 2. Ini juga harus dihindari sebetulnya. Demikian.